update dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Surveyor Indonesia cabang Makassar tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2022, yakni pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024, tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tadi pagi menjemput paksa terhadap saksi IM dengan berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2 KUHP, oleh karena telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, saksi tersebut tidak menghadiri pemanggilan tanpa alasan yang patut dan wajar. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian dilakukan ekspos di hadapan pimpinan yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa terhadap saksi IM telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka, serta tim penyidik mengusulkan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan serta dikhawatirkan adanya upaya melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti dalam penanganan perkara tersebut. Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 15 garing P.4 garing PD.2 garing 01 garing 2004 tanggal 31 Januari 2024 atas nama tersangka IM. Terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dan menyatakan bahwa tersangka dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan COVID. Selanjutnya, terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor PRIN 24 garing P.4.5 garing SD garing 2 garing 01 garing 2024 tanggal 31 Januari 2024 atas nama tersangka IM selama 20 hari ke depan sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 19 Februari di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Modus operandi bahwa tersangka IM selaku Direktur Utama PT Cahaya Sakti bekerja sama dengan tersangka ATL selaku junior officer PT Surveyor Indonesia cabang Makassar dan juga selaku proyek manajer personil invest telah ditahan terlebih dahulu, dan tersangka TY selaku kepala cabang PT Surveyor Indonesia cabang Makassar telah ditahan terlebih dahulu, serta AH Kabak Komersial 2 dan RI Komisaris PT Cahaya Sakti yang masih dalam pemanggilan sebagai saksi pada saat ini telah membuat RAB atau rencana anggaran belanja total sebesar 30.547.296.983 rupiah untuk 4 pekerjaan atau proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan yang seolah-olah sesuai dengan kegiatan usaha atau core business PT Surveyor Indonesia. Selanjutnya, tersangka ATL mengajukan dropping dana RAB yang disetujui oleh Kabak Komersial 2 atas nama AH
dan diteruskan oleh tersangka TY ke PT Surveyor Indonesia. Setelah itu dana di-dropping dari PT Surveyor Indonesia dan diteruskan ke PT Surveyor Indonesia cabang Makassar ke rekening tersangka ATL selaku proyek manajer personil in charge. Dana proyek tersebut tidak dilanjutkan, dibelanjakan sesuai dengan RAB untuk 4 pekerjaan proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terhadap tersangka ATL dan diberikan juga kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan PT seperti PT Basista, Timur, PT Cahaya Sakti, kepada PT Inovasi Global Solusindo, dan juga diberikan kepada tersangka TY, tersangka MRU, tersangka JH dan kepada AH, serta diberikan pula kepada tersangka IM dan RI melalui staf PT Cahaya Sakti yakni RYH dan beberapa pihak yang saat ini masih didalami oleh penyidik. Bahwa tersangka IM selaku Direktur Utama PT Cahaya Sakti telah bekerjasama dengan tersangka TY dan tersangka ATL serta H dan RI, Komisaris PT Cahaya Sakti, untuk melakukan rekayasa pekerjaan jasa konsultan penyusunan dokumen teknis dan administrasi serta pendampingan permohonan pembaharuan izin pembangkit tenaga gas PLTG 4x78 MW Tarakan, Kalimantan Utara. Tersangka YN telah menerima sejumlah dana dari PT Surveyor Indonesia cabang Makassar melalui PT Cahaya Sakti yang dimasukkan ke rekening staf PT Cahaya Sakti yang bernama RYH sebesar 4.480.400.000.000 rupiah, karena kegiatan pekerjaan proyek tersebut adalah fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh tersangka IN untuk kepentingan pribadi serta disalurkan kepada pihak-pihak lain yang saat ini sedang dalam pendalaman tim penyidik. Akibat dari para tersangka dan oknum-oknum lain yang menyebabkan PT Surveyor Indonesia cabang Makassar mengalami kerugian kurang lebih sebesar 20.066.749.556 rupiah berdasarkan temuan tim audit investigasi PT Surveyor Indonesia yang terdiri dari bagian legal, divisi humas kapital dan satuan pengawasan internal, serta sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh kantor jasa akuntan Madya Pratama Consulting dan keterangan ahli auditing. Penyidik terus mendalami dan mengembangkan calon tersangka lainnya serta penelusuran uang-uang serta aset dari oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghimbau pada para saksi yang dipanggil atau agar kooperatif hadir untuk menjalani pemeriksaan serta tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti serta berusaha untuk melakukan upaya melobi penyelesaian perkara ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran tim penyidik, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tetap bekerja secara profesional, integritas dan akuntabel serta melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKR. Para perbuatan tersangka melanggar ketentuan sebagaimana dalam primer pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian Makassar, 31 Januari 2024. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, EWAKU.